Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita di program Pusiban Agung malam hari ini. Kita tahu bahwa sudah saatnya kurikulum pelajaran tentang pengenalan dunia seks dikenalkan di kelas atau di sekolah. Karena itu kita langsung tanya dengan para guru kita malam hari ini. Pusiban Agung, saya ke Ibu Laila, baru kemudian langsung ke sebelahnya. Bu Laila, katanya Ibu sudah menerapkan atau sudah memberikan satu program mata pelajaran ya. Boleh cerita, kenapa sekolah-sekolah lain sepertinya belum ada semangat atau keinginan untuk melakukan yang seperti Anda lakukan? Silakan Ibu Laila. Baik, terima kasih. Kalau ditanya alasan sekolah lain, mungkin saya nggak tahu ya Pak ya. Tapi kalau ditanya alasan kami, kenapa kami melaksanakan program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, karena kami beranggapan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja itu sangat penting dan dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah kami. Itu sejak kapan? Sejak tahun 2008. Hasilnya? Hasilnya adalah bahwa angka-angka, kalau kita bicara angka, meskipun tidak secara pasti, tapi tingkat aktivitas seksual beresiko seperti pelecehan seksual dan sebagainya itu menurun. Kemudian mengapa kami melaksanakan ini adalah sejalan dengan strategi dan kebijakan kesehatan nasional dari tahun 2005. Itu ada kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan pada saat itu, bahwa selain kesehatan ibu dan anak, ternyata kesehatan remaja itu juga menjadi faktor penting dalam strategi kebijakan kesehatan nasional. Nah, sejalan dengan ini maka kemudian Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan itu menyerahkan kepada jajaran-jajaran di bawahnya untuk menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Ini alasan kami mengapa kami kemudian memasukkan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi dalam. Dan itu bisa ya, pasti itu bisa Ibu ya. Dan bisa itu dilaksanakan. Bisa. Karena saya sempat mendapat kabar bahwa kesulitan para guru itu karena jam belajarnya sendiri sudah habis. Langsung ke sebelah. Saya mau apakah memang demikian Bu? Karena memang sulitnya memasukkan mata pelajaran itu kalau atau memang jamnya yang sudah nggak ada. Ya, terima kasih. Saya dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Jadi sama mungkin dengan SMA Utama. Kalau di kami di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, kami coba memasukkan materi Kespro ke dalam program sisipan. Jadi kebetulan saya guru BK, Ibu tadi yang menyampaikan bahwa guru BK sudah sangat kurang di tahun-tahun sekarang. Kami di SMK 4 justru materi Kespro kita sisipkan dalam program BK karena kita masuk kelas sesuai dengan kebutuhan remaja. Anak-anak kami sudah sangat butuh. Pada waktu kita tanyakan kepada anak-anak didik kami, ternyata mereka memang sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka sendiri kadang-kadang kesulitan untuk bertanya pada tempat yang tepat. Mungkin begitu alasan kami. Itu alasannya. Dan ternyata juga bisa walaupun itu bentuknya sisipan. Iya, bisa. Persoalannya sekarang adalah soal kemauan dari sekolah ya. Iya. Terima kasih. Saya ke Dinas Kesehatan, ke Ibu. Bagaimana dengan konsep kesehatannya sendiri? Makasih Bang Iwan. Sebetulnya Dinas Kesehatan juga punya program. Kemarin kita mendatangi 50 sekolah. Terdiri daripada SMP, MTS, MAN, kemudian SMA, dan satu lagi SMK. Jadi kita mengadakan juga namanya kampanye ABAP. Jadi kampanye Aku Tahu Aku Bangga. Itu HIV/AIDS kemarin ya? Nah, HIV itu juga isinya kesehatan reproduksi. Kita juga ke SMK 4 mungkin ya Bu ya. Jadi kesehatan reproduksi di mana kondisi sehat baik fisik, mental, sosial yang menyangkut proses, sistem dan keadaan kesehatan remaja sendiri. Baik, Ibu Bunda Sakura, apa komentar Bunda? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengapresiasi kepada Pusiban Agung dengan topik sangat tepat dalam rangka menyambut Hari Ibu, di mana sekarang peran ibu juga yang berkaitan dengan peran ibu dalam rangka topik kita seks bebas di kalangan remaja pada hari ini yang tidak terlepas daripada peran ibu itu sendiri. Di sini saya melihat peran ibu itu tidak terlepas daripada pendidikan. Selain benar kata pembicara terdahulu, bahwa
pendidikan kesehatan itu sangat penting, terutama saya kira di sini yang lebih diutamakan sekarang ini adalah kesehatan mental, karena sekarang ini menyangkut mental para remaja itu sendiri, karena kita sudah melihat mengkhawatir sekali dengan adanya angka 62% dan dari BKBI dan juga dari PLT Dinas Kesehatan Kota juga sudah di atas 40%, telah mengadakan hubungan seks bebas. Itu sudah sangat khawatir sekali, karena itu menyangkut adalah organ reproduksi anak-anak remaja, dan itu ada kaitannya juga dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan, ada indikator penyebabkan sekarang ini sudah cukup memprihatinkan adalah penyakit HIV yang di Bandar Lampung ini sendiri sudah sangat mengkhawatirkan juga. Itu adalah tidak luput daripada akibat daripada seks bebas itu sendiri. Nah, di sini mungkin peran ibu sangat penting dalam hal ini, karena kita bagaimanapun karena ibu adalah lebih dekat kepada anak-anak remajanya, terutama di rumah. Kita lebih menekankan dalam hal ini mungkin menurut saya adalah pendidikan mental dan agama itu sangat penting, karena di sini kita melihat pendidikan taat dan takwa kepada Tuhan itu, karena mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak baik, dan itu adalah mungkin lebih secara psikologis mereka akan lebih taat mana itu perbuatan yang berdosa dan tidak berdosa, karena itu mungkin lebih dikaitkan kepada kesehatan mental tadi, dan itu masuk kurikulum. Dan saya juga mengapresiasi juga dengan SMA utama tadi sudah masuk kurikulum mengenai seks bebas itu. Tinggal yang lain kapan, Bunda ya? Ya. Sekolah-sekolah lain utama bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Karena hal ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali di kalangan remaja kita, dan ini terutama yang untuk organ reproduksi remaja kita yang akan datang ke depan, masa depan bangsa kita adalah tergantung kepada remaja-remaja itu sendiri. Baik, sekalian terima kasih. Iya, ada Ibu Intan, mic-nya ada. Setelah mendengar pemaparan daripada narasumber, ini memang perlunya itu peran serta tokoh orang tua, tokoh masyarakat, dan pendidik. Ada 3 pokok ya, artinya orang tua, sekolah, dan pendidik. Lingkungan ya. Lingkungan ya. juga iya. Ya. Jadi memang itu ketika remaja itu bermasalah ya, kita memang sangat miris. Itu remaja itu adalah generasi penerus sebagai penerus cita-cita bangsa. Jadi memang sangat mengkhawatirkan, karena memang sudah pada 60% lebih remaja mengalami dan melakukan seks bebas. Di sini juga mungkin ya sosialisasi sudah pernah dilakukan di sekolah-sekolah ataupun di lingkungan-lingkungan tertentu. Mungkin perlu juga diisi dengan penyuluhan hukum ya. Memang seks bebas itu secara khusus tidak diatur dalam KUHP, tetapi akibat daripada tindakan itu akan menjerumuskan remaja-remaja kita kepada tindak pidana lain. Pelanggaran hukum juga. Yaitu melanggar hukum. Yang pertama itu ya melanggar kesusilaan di depan umum. Oke, Ibu Intan, saya sudah diingatkan dari belakang, kita mau jeda dulu sejenak, pemirsa akan kembali setelah yang saat ini.